Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Faruk, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Karangrejo 4. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar ya? Bagus. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Pada subbab berikutnya, yaitu sejuta asa untuk anak yatim. Pak Faruk mau tanya, di rumah kalian ada anak yatim atau tidak? Coba ingat-ingat. Terus kenapa ya Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi anak yatim? Dan bagaimana cara kita untuk menyayangi anak yatim? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyayangi anak yatim. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, berikut ini adalah cara bagaimana kita menyayangi anak yatim. Nah, yang pertama, memberikan kebutuhan pokok kepada mereka, dan yang kedua, tidak boleh menghardik anak yatim, dan yang ketiga, memberikan kasih sayang kepada mereka berupa perhatian yang tulus kepada mereka. Nah, yang keempat, peduli dengan sikap empati dan simpati, dan yang terakhir, yang kelima, mengasuh dan membimbing mereka. Nah, jika kita bisa menyayangi anak yatim seperti dengan cara yang disebutkan tadi, maka akan ada hikmah yang sangat luar biasa kepada kita. Apa saja itu? Mau tahu? Ayo kita belajar bersama-sama. Anakku sekalian, setelah kita belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kita menyayangi anak yatim, maka kita akan tahu ada hikmah atau keistimewaan dari sikap menyayangi anak yatim. Apa saja itu? Bisa kita lihat bersama-sama. Yaitu yang pertama, menjauhkan azab dari Allah. Nah, yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga. Dan yang ketiga, mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Empat, yaitu bukti bahwa kita termasuk orang yang sholih. Nah, dan yang terakhir, yang kelima adalah melembutkan hati dan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tahu hikmah yang sangat luar biasa ini, mari kita teladani sikap Rasulullah yang cinta terhadap anak-anak yatim. Apakah kalian mau untuk menyayangi anak yatim? Pasti mau dong. Yuk bersama-sama kita sayangi anak-anakku yang dirahmati Allah. Berikut ini ada sebuah kisah penyejuk hati, di mana kisah ini terjadi di zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saat hari raya Idul Fitri tiba, semua penduduk Madinah bergembira ria. Anak-anak bersukacita, bermain, dan tertawa riang. Mereka mengenakan pakaian baru, menikmati makanan yang lezat, dan menerima aneka hadiah dari orang tua mereka. Namun, tidak demikian dengan seorang anak kecil yang berada di sudut jalan. Dia berpakaian lusuh dengan raut muka yang acak-acakan dan nampak sedih. Rasulullah kemudian segera menghampiri anak tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu menangis? Bukankah ini hari raya?" Dengan menahan tangis, anak itu menjawab, "Iya betul, ini hari raya, tapi aku ingat ayahku yang telah tiada. Dia meninggal saat berjuang bersama Rasulullah. Sekarang aku yatim, tentu aku sangat bersedih." Lalu Rasulullah berkata, "Hapuslah air matamu nak, apakah kamu mau aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi kakakmu, dan Aisyah menjadi ibumu?" Lalu anak itu baru menyadari
bahwa yang ada di hadapannya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ia sangat bergembira dan menggandeng Rasulullah dengan rasa bahagia. Dari cerita ini anak-anakku, kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Kita perlu meneladani sikap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita bersama-sama menyayangi anak yatim. Anak-anakku yang Pak Farid sayangi dan Pak Farid banggakan, alhamdulillah kita sudah selesai bersama-sama belajar materi tentang sejuta asa untuk anak yatim. Nah, di akhir video pembelajaran, Pak Farid sampaikan bahwa kita harus bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Apa saja itu? Yaitu meneladani sikap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Karena beliau itu sangat sayang kepada anak yatim, maka kita pun juga harus bisa meniru beliau. Kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Jika di rumah kalian, di lingkungan kalian ada anak yatim, maka yuk kita berikan kasih sayang kepada mereka. Kasih sayang tulus. Kenapa? Dengan seperti itu kita sudah meneladani sikap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhir kata, Pak Farid mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.